Rumah bukannya cuma sekedar ingin bikin film, tapi juga kita ingin mengangkat isu yang menurut aku penting, yaitu adalah kesehatan mental. Nah, karena aku produser, aku jadi punya kebebasan itu untuk berkarya gitu. Jadi punya lebih banyak ruang untuk berkarya gitu. Jadinya aku diskusi sama Umay, oke, kita bikin film, tapi apa yang pengen kita sampaikan ke masyarakat kalau kalau masyarakat nonton film ini? Kita mau ngangkat isu apa? Dan karena aku tahu kalau isu kesehatan mental itu adalah sangat penting, dan aku sama Umay juga kita punya pengalaman soal kesehatan mental dan bagaimana kita berjuang untuk kesehatan mental kita masing-masing. Akhirnya ya udah kita tentukan isu kesehatan mental untuk film pertama aku gitu sebagai produser. Jadi itu yang membuat aku pengen jadi produser karena aku bebas menentukan cerita dan memang aku ingin raise awareness about how important it is to take care of our mental health. Dan menurut aku, film adalah kendaraan atau wadah yang paling tepat untuk menyampaikan pesan saat ini. Karena aku udah sering banget misalnya ikutan campaign soal kesehatan mental. Yang kita akan Zoom, yang kita webinar di Zoom, kita live Instagram. Tapi kan paling yang nonton terbatas gitu. Dan abis itu setelah diomongin orang lupa gitu. Karena kita cuma sekedar ngomongin soal informasi, mengedukasi, edukasi. Tapi kalau misalnya edukasi tersebut kita gabungin sama entertainment, di mana orang menangkap edukasi tersebut tapi sambil terhibur juga karena dikemas dengan cerita yang bagus, dikemas dengan cerita yang bisa nyampe ke mereka dan bisa terkenang di hati, bisa relate, mereka bisa akhirnya bisa lebih menangkap lagi isu soal kesehatan mental gitu. Makanya itu yang menurut aku, itu yang membuat aku tertarik jadi produser, dan aku juga bersyukur banget aku dikelilingi oleh orang-orang yang hebat gitu. Selain Umay, sahabatku sendiri yang sangat pintar ini, dia masih muda tapi udah punya ide kreatif dan ide gila yang ada di kepalanya sehingga bisa jadi film Kita Rumah. Kita juga punya Pak Monti tua sebagai kreator juga menulis skenarionya. Kita punya Pak Imam yang juga menulis skenarionya, yang sabar menghadapi dua anak ini, yang dimana kita revisi terus, dimana draft skenarionya bayangin ada 13 revisi. Yes. Terus kita punya Mas Andirianto itu, siapa yang nggak kenal dia, musisi ternama di Indonesia yang mau ngisi scoring film pertama kita berdua gitu sebagai produser dan sutradara gitu. Jadi karena musik itu sangat mempengaruhi filmnya juga ya. Jadi benar-benar kita senang banget di belakang kita ada tim yang sangat hebat yang percaya sama kita, memberikan kepercayaan penuh bahwa kita tuh bisa bikin film, dan akhirnya jadilah film ini dan membukakan banyak pintu juga ya Mai buat kita berdua. Kita masuk 30 seleksi awal Festival Film Indonesia. Terus kukira juga membawa aku untuk bisa bawa pulang meraih Piala Citra. nonton. Kemarin udah pulang itu Citra Dewi ya, favorit penonton lewat Kukira Kak Rumah. Karena kita sebelum tayang udah melakukan beberapa screening FGD, terus nggak nyangka orang-orang suka gitu dan ngevote aku di situ. Terus juga kita official selection JAF kemarin, Jogja Asian Pack Film Festival. Dan jadi ternyata di langkah pertama kita ini banyak banget pintu-pintu baru yang terbuka untuk kita yang kita nggak sangka-sangka, dan bahkan belum terbuka untuk kita waktu kita jadi aktor aja gitu ya. Kemarin pas mainin film orang kita nggak sampai ke sini gitu, tapi pas kita bikin filmnya sendiri ternyata kita nyampe ke sini gitu. Artinya film ini juga Kak Prilly sendiri as a producer dan juga sebagai pemainnya ini tentu kayak gimana ya, keluar dari zona nyamannya Kak Prilly ya? Yes, banget, keluar dari zona nyaman banget, karena kan ini pertama kali aku di belakang layar tapi juga main di depan layar gitu. Jadi benar-benar harus jaga mood banget gitu. Yang biasanya zona nyaman aja, jadi pemain, datang, pulang, terus karakternya juga yang sudah biasa aku lakukan. Sekarang aku dapat karakter yang beda banget sama aku dan punya background yang sangat beda gitu. Walaupun ada beberapa hal yang relate, cuma di skala ini kan dia didiagnosa bipolar disorder.
aku nggak punya itu gitu, aku nggak punya isu itu. Jadi benar-benar aku harus pelajari lagi apa itu bipolar disorder, bagaimana mengatasinya, apa yang dirasakan sama Niskala. Terus juga di saat udah konsentrasi di depan layar harus tetap mengevaluasi produksi di belakang layar sebagai produser. Jadi so Ya. it was very challenging for Challenging. me, yes, to be on a both side gitu, kayak benar-benar ada di sisi pemain tapi ada juga di sisi kru, di sisi di sisi sebagai produser gitu. Jadi sangat menantang sekali pengalaman kemarin gitu. Tapi Sebenarnya nggak mungkin kalau boleh gue tambahin, basically film ini mempush semua orang ke limit yang mereka bisa capai sih. ya Itu yang aku rasakan banget. Maksudnya aku ngelihat Prilly push banget dirinya keluar dari zona nyamannya, push limitnya sendiri. Jordi yang dia awalnya nggak bisa main gitar, dia awalnya nggak bisa bawa motor, dia pertama kali dapat main role juga, terus dan semuanya sih, dan terutama aku sendiri gitu loh, saya push limit aku sampai ada di titik bisa bikin film panjang pertama. Jadi memang ya aku selalu bilang setiap lagi ada wawancara di media manapun, project Kukira Kau Rumah adalah bukti kalau anak muda juga bisa kok, gitu sih. Betul, aku Iya, setuju dan sih. yang Ini pertama adalah kali menunjukkan. belum tentu jelek. Karena kan banyak banget orang yang ngomong kayak misalnya, Prilly pertama kali produserin film, ya mau filmnya kayak apa? Umay pertama kali menyutradarai film panjang, mau filmnya kayak apa? Jordi pertama kali dapat jadi peran utama, mau filmnya kayak apa? Tapi ternyata kalau kita kerja keras dan kita percaya sama apa Ya, yang kita punya, dan kita berkarya itu jujur, pakai ya, hati, kita benar ingin bisa menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan lewat karakter-karakter kita, dan kita bergabung menjadi sebuah tim yang solid, itu ya. bisa. Nggak peduli kita baru pertama kali, nggak peduli kita umur berapa, nggak peduli kita ini adalah project besar pertama kita, tapi kalau kita benar-benar bisa berpegangan tangan, beriringan, sama-sama saling support, ini bisa menjadi produk yang bagus kok gitu. Jadi ya ini juga apa ya, seperti kayak nunjukin ke orang-orang yang udah ngeremehin kita juga, tapi Ya. juga menunjukkan ke young generation bahwa don't ever let people tell you that you cannot do what you wanna do. Jadi Yes. jangan pernah kita membiarkan orang itu Powerful masih banget. tahu nggak bisa, nggak mungkin lo bisa produserin film, nggak mungkin Umay bisa produserin film panjang, buktinya masuk 30 seleksi awal Festival Film Indonesia gitu. Nggak mungkin Prilly bisa meranin bipolar, nggak mungkin Jordi pantas jadi peran utama. Tapi kita nggak dengerin itu, dan kita nggak biarkan label itu nempel di diri kita. Kita percaya kalau kita bisa, dan akhirnya kita bisa gitu. Jadi kita pengen nunjukin itu juga sih lewat project ini. Ya, perlu aku poin juga nih buat teman-teman yang ada di sini, bener banget tadi kata Kak Prilly juga dan katanya Umay, effort yang penting itu effort dalam proses. It doesn't matter kamu masih muda atau kamu masih belum berpengalaman dalam suatu hal, yang paling penting adalah usaha kamu. Jadi itu patut banget untuk diapresiasi banget sih. Dan tadi aku juga sempat dengar cerita dari Kak Umay sendiri, how you push yourself through limits, apalagi ini adalah penyutradaraan film terpanjang ya, istilah yang pertama untuk Umay. Nah, gimana sih, boleh diceritain nggak sih apa tantangannya dan how do you feel about it? Tantangan, kalau tantangan sih mungkin gimana caranya untuk tidak memperlihatkan insecurity aku di depan orang banyak gitu. Aku orang yang sangat amat insecure sekali, sangat amat. Sampai bahkan ini fun fact ya, ini kalau kata artis-artis ini nggak pernah diceritain di mana-mana loh. Gue seminggu sebelum gue sampai bilang sama Prilly kayak, Pril, Pak Monty aja deh yang direct, gue gak kuat Pril, gue gak mampu kayaknya gitu. Aku sempat ada di momen itu gitu loh, sempat ada di momen gue kayak nggak sanggup deh dan lain-lain gitu. Tapi Pak Monty, Prilly, Mas Andi, nyokap bokap gue semua nyemangatin bahwa kayak ya udah percaya aja sama diri lu sendiri, percaya sama diri lu kalau lu emang bisa. Dan ya Pak Monty juga ngingetin bahwa
lu silahkan insecure tapi jangan pernah dikasih lihat ke orang banyak, karena sekali lu kasih lihat ke orang lain nggak akan percaya sama lu lagi. Jadi tantangan Halo semuanya, apakah masih ada nggak sih? Belum ya kak? Soalnya di sini udah pakai. Belum. Masih di pause. Atau mau dimatiin dulu aja live-nya kak? Biasa. Soalnya kalau misalnya dimatiin live-nya masih bisa di-save kok. Bisa.